Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, sahabat petani, para subscriber dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Manusia Channel. Di sini saya akan jalan-jalan teman-teman ya, mengunjungi seorang perantauan yang sukses. Jadi petani sekaligus pengusaha teman-teman. Bagaimana keseruannya teman-teman? Yuk kita akan ke sana teman-teman. Oke teman-teman. Nah, teman-teman, ini saya akan ke rumah ya seorang perantauan yang sukses. Dia sebagai petani sawit juga pengusaha teman-teman. Ini kita sudah di depan rumahnya. Oke teman-teman, kita akan ini teman-teman, ini mobilnya. Beliau juga mempunyai CV teman-teman ya. Ini CV-nya. Nah itu kan, ini rumahnya. Ini sekaligus kantornya nih teman-teman ya. Itu teman-teman ya, kantornya sekaligus rumahnya ini. Tapi kelihatannya ada tamu teman-teman. Oke, nanti kita akan menemui beliau nanti di lahan teman-teman. Ini sebentar lagi beliau akan ke lahan. Oke teman-teman. Beliau masih ada tamu teman-teman ya. Bagaimana nanti kita akan menanyakan perjuangannya beliau ya. Teman-teman, simak video ini sampai selesai teman-teman ya, karena ini sangat seru, sangat menginspiratif kita semua teman-teman ya. Karena beliau ini perantauan dari nol, sekarang sudah jadi petani sukses, banyak kebunnya, juga mempunyai CV teman-teman ya. Bagaimana keseruannya teman-teman ya, kita nanti akan sama-sama kita ikuti nanti teman-teman ya. Saya akan menemui beliau. Kebetulan beliau nanti sekitar jam setengah hari lah, jam 10 atau 11 beliau di lapangan teman-teman ya. Teman-teman, ini saya lagi ke lahan ini Pak Supratman ini. Coba kita temui nanti teman-teman ya. Gimana keseruannya. Ini kelihatannya Pak Suprat ini teman-teman. Kita sebelum menanyakan beliau, kita akan nengok lahan sawah yang barunya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini Pak Suprat mengembangkan usaha dengan membuka sawah teman-teman ya. Ini lagi nyemai padi nih. Ini traktornya itu teman-teman. Ini memanfaatkan lahan yang selama ini lahan tidur teman-teman ya. Dibeli oleh Pak Suprat ini, kemudian dibikin sawah ini teman-teman ya. Nah ini traktornya ini sumber airnya cukup teman-teman ya. Jadi ini nanti bisa diairi teman-teman ya, karena sebelah sana waduk teman-teman ya. Itu di seberang sana waduk. Jadi ini posisinya di bawah, waduknya di atas, jadi sangat mudah untuk pengairannya ya, teman-teman. Ini traktornya teman-teman, ini lahannya. Ini teman-teman, ini lahan selama ini lahan tidur teman-teman ya. Ini bagi Pak Suprat ini adalah suatu peluang usaha yang sangat menjanjikan ya teman-teman ya, karena selama ini lahan ini lahan tidur. Nah, jadi ini digarap, dicetak, menjadikan sawah. Ini teman-teman ya. Ini sebenarnya di seberang sana juga masih miliknya nih teman-teman ya. Ini berapa hektar ini, rencana nanti sebelah sana akan
cetak ini masih bertahap teman-teman ya. Ini masih mencetak yang sebelah sini. Oke teman-teman, sekarang kita akan menanyakan bagaimana usahanya, merintisnya dari awal sampai akhir. Oke teman-teman. Hai teman-teman, sahabat petani dimanapun berada nih, saya menjumpai Pak Supratman ini kebetulan di Pondok Hujan ini tempat berteduh teman-teman ya. Ini siang-siang nih Pak Suprat lagi berteduh, saya akan berbincang-bincang bagaimana sih suka dukanya merintis usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berhadapan dengan Bapak siapa nih Pak? Perkenalkan biar para penonton, para subscriber dimanapun berada biar jelas. Nama saya Supratman. Nah, untuk nama panggilan yang dikenal Bapak Suprat, yang seperti itu. Kemudian ini Bapak merintis usaha ini, kalau yang termasuk saya, orang-orang itu memandang Bapak ini sudah sukses lah. Jadi tipnya ataupun ceritanya ya dari awal sampai akhir gimana secara singkatnya Pak Suprat? Nah, untuk kesuksesan itu mungkin hanya dari segi pandang orang lain lah. Kalau saya sih nggak merasa sukses, ya biasa-biasa aja. Nah, contohnya saya juga masih beraktivitas, mau nyangkul, mau apa itu kan. Jadi untuk kesuksesan lah, kemungkinan ya dari kriteria kita kerja, awal untuk bekerja itu intinya yaitu bekerja itu tidak pantang ngeluh, tidak pantang menyerah. Artinya kita kerja itu harus istilah dengan niat, yaitu memang ya untuk menuju kesuksesan, ya saya sendiri belum merasa sukses, ya harus itu apa, bekerja itu jangan pilih-pilih lah, maksudnya jangan pilih-pilih, artinya kita nggak gengsi, kita harus menekuni seperti itu. Ya awalnya sih kami datang ke sini tahun 2001, jadi untuk pekerjaan itu udah banyak sekali yang kami kerjakan, usaha-usaha baik di bidang peternakan, baik di bidang untuk bekerja di perusahaan, ya biarpun kerja seperti kerja harian kerja lah itu. Nah, lalu untuk pekerjaan yang mudah itu kurasa tidak ada pekerjaan yang mudah, semua itu sulit. Cuman dengan kita tekuni, insya Allah pekerjaan itu bisa kita kerjakan dengan hasil yang maksimal lah, seperti itu Pak. Kemudian saya lihat itu Pak Supratman itu meniti karirnya itu mulai dari jualan keliling, nanam sayur dan lain sebagainya, itu memang betul Pak Supratman? Memang betul Pak, memang dulu dari awal tahun 2001 kami mulai awal datang lah ke sini, yaitu jualan keliling, siomay, keliling sampai jarak tempuhnya dulu sangat jauh Pak, ya sekitar puluhan kilo lah mungkin kami temu dengan sepeda ontel itu kan, itu dulu seperti itu. Jadi istilahnya di rintis itu jatuh bangun Pak ya? Ya, Jadi, jatuh bangun kalau jadi untuk istilahnya merintis. tidak serta merta langsung seperti ini. Jadi istilahnya tipnya bagaimana supaya bisa sukses itu apa yang dipersiapkan Pak? Terutama ini mungkin bagi anak-anak muda terutama lah ya, yang mungkin habis tamat sekolah ataupun lulusan dari akademisi yang seorang sarjana, mungkin pas kebetulan melamar pekerjaan belum sesuai yang diinginkan, dapat pekerjaan yang tetap, mungkin kan bisa untuk referensi lah ini daripada pengalaman dari Bapak gitu. Ya, kita kerja itu awalnya itu untuk batu loncatan, sementara kan kita nanti pelan-pelan kita akan tahu.
Ya awal dari misalnya itu tadi, dari jualan keliling itu bukan hanya kita oh cukup jualan keliling, enggak. Misalnya kita selain kita berjualan, kita ada batu loncatan ke pengen kerja apa, yang lain, usaha apa, itu kan bisa. Saya seperti saya sendiri itu kadang nyales juga, dulu ikut di multi level, itu pernah itu juga kita jerih payah juga supaya untuk melakukan produk-produk kita yang memang produk yang berkualitas untuk pertanian dan sebagainya, dan juga kita untuk memberi contoh-contoh ya caranya bertani seperti apa. Dan untuk kaula muda kan jangan pantang menyerah, karena sekolah memang itu sangat penting, tapi paling tidak kita harus selain ilmu dari perguruan itu harus kita manfaatkan dengan cara secara kita lihat situasi. Ya, lihat situasi ya seperti kayak lahan tidur seperti ini. Jadi kita bisa lahan tidur ini berarti kita bisa manfaatkan untuk pertanian, ya untuk kepentingan orang banyak, kebutuhan selain kebutuhan keluarga juga kita bisa membantu saudara-saudara kita, kawan-kawan kita untuk memberi masukan-masukan supaya lahan tidur kita bisa ada manfaatnya. Kemudian jenis usahanya apa saja Pak yang digeluti Pak Supratman? Usaha kami ada tingkatan-tingkatan dari awal menanam sayur, terus berkebun, membeli tanah-tanah kosong. Kalau kita menyisihkan sedikit-sedikit uang untuk beli lahan-lahan kosong untuk ditanam kebun sawit, ya alhamdulillah kebunnya ya bisalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk anak sekolah. Dan kebetulan kami ada punya izin CV, akhirnya kami juga bisa membantu kawan-kawan untuk jual beli TPS yang kita kirim ke perusahaan yang secara resmi, yang ada legalitas yang bisa kita manfaatkan bukan hanya di Indonesia aja, karena kita bisa nanti menuju ke RSPO yang minyaknya kita bisa secara ekspor itu bisa memenuhi kuota untuk Indonesia. Jadi intinya secara yang saya tangkap, jadi jenis usahanya Bapak ya di samping usaha perkebunan kelapa sawit, kemudian punya badan usaha berupa CV yang di situ usahanya meliputi saprodi, yaitu berupa pupuk, juga pembelian TPS Pak ya. Iya. Kemudian yang terakhir ini sambil mengisi waktu ada peluang lahan tidur dicetak sawah gitu Pak Iya, ya. sawah. Jadi intinya jenis usahanya ya di samping perkebunan kelapa sawit, badan usaha berupa CV, pembelian TPS, juga pengadaan saprodi berupa pupuk, juga ini yang terakhir ini usahanya sawah Pak ya. Sawah, jadi ya, Pak. Ini ada manfaat melihat peluang lahan tidur dicetak menjadi sawah. Sawahnya itu kira-kira yang beserta yang belum tercetak itu kira-kira berapa hektar nih Pak? Untuk sawah ini total keseluruhan ada 10 hektar yang masih maksudnya yang tergarap sementara ini baru 3 hektar Pak. Ini karena untuk pemula ini Pak, termasuk untuk menciptakan lapangan untuk usaha tani ini, karena lahannya ya lahan rawa, jadi nggak sepenuhnya langsung kita bisa sekaligus 10 hektar kita buka, karena kondisi lahan yang masih belum memungkinkan. Tapi intinya ini hanya sampingan Pak ya. Ini yang untuk utama sampingan adalah kebun kelapa sawit sama CV Pak ya. Sama CV. Oke, terima kasih Pak Suprat. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, diberi kemudahan segala urusannya. Amin. Oke Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.